Hi Mistis People, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis alias nggak bayar. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya lo bisa dapat video update terbaru dari gue. Baik, kali ini gue sudah hadirkan satu Mistis Jen dan Mistis People. Di sini namanya siapa dia? Vanes Jen. Tetap semuanya harus Jen. Di sini ada teman kita, sahabat kita juga namanya Vanes Jen. Loh ya, Mistis Vanes. Ya, kali ini kita mungkin Mistis Jen ya, kita mau ngobrol sama Vanes gitu ya, karena kita kan ya ibaratnya kita kenal udah berapa lama ya? Udah 10 tahun nih. 10 tahun mungkin ya. 10 tahun lalu gue belum lahir, maaf ya. Yeah, it's about like maybe 4 or It's about love. 5 years. Oh, it's about love. Yeah, it's about love. But tonight is about Mistis. Yes. Okay. Ya, pokoknya udah beberapa tahun kenal Vanes, dan waktu itu sempat nggak bisa ketemu ya pas lagi ada tragedi apa namanya, Vanes got an accident gitu kan. And then waktu itu kita justru jengukinnya temennya Vanes gitu kan, temennya Vanes kita jengukin ya, karena kita nggak bisa jengukin dulu Nes waktu itu, sebab maybe you were need apa to be recovery more gitu, kayak di apa ICU ya? ICU. Ya, di ICU ya kan for a couple of months ya last time itu kan, sebab 2 months maybe ya, 2-3 bulan sih. dia 2-3 bulan. Jadi Iya. at that time Iya. Iya, gue di rumah sakit. Gue kan koma 20 hari. Nanti Terus pindah bangun. Bangun. Hi, hello the world gitu ya. Terus habis itu, gue bangun. Shit, still here. Gitu. Gue bangun. Dan move gitu ya. Iya, terus gue bangun. Sebulan di rumah sakit. Terus gue disuruh pulang. Oh. Karena gue waktu di rumah sakit itu gue kena infeksi paru-paru. Karena itu kan banyak virus-virus tak jelas ya Di rumah sakit Iya. itu. Jadi apa sakit paru-paru kena infeksinya itu pas di rumah sakit Iya. justru, bukan karena pas Iya, dan accident disuruh itu. dari kata dokter disuruh pulang. Takut virus yang kita nggak lain-lain, ya. kelihatan ya, is invisible. So iya, gue disuruh pulang daripada. Jadi gue di rumah, Dirawat di nggak ada rumah. yang boleh jenguk gue. Oh. Itu 2 bulan, jadi 3 bulan. Tapi lu kan masih pakai perawatan medis juga kan, maksudnya kayak masih nyewa, infus, iya masih apa? nyewa ranjang rumah sakit, terus oksigen, terus banyak peralatan ya, lainnya. saya nggak ngerti lah, dan gue nggak inget juga. Ya, soalnya at that moment kita juga nggak bisa harus, maksudnya dia juga yang mungkin pasti banyak teman-teman lo juga yang mungkin mau jenguk, tapi kan nggak bisa gitu, karena kan lo harus kayak benar-benar batas juga nggak bisa, diajak ngobrol juga nggak bisa kan. Iya. Terus at that time waktu kejadian itu kita lagi di Bandung ya. Ya kita lagi di. Jadi ya, kita dengar di dari Bandung. teman gitu kan, jadi kita juga nggak bisa langsung yang aduh gue pengen jenguk gitu. Akhirnya kita jenguk temen lo itu kan, bisa dijenguk gitu pas gitu mau lo ya, jadi kita dapetin kabar lo tuh ya dari temen lo atau dari sosmed, sampai kita sempetnya nungguin sosmed lo tuh hidup gitu. Maksudnya kayak kalau lo udah post something gitu in your Instagram Ya, gitu means kan, that I'm alive. iya, ini sih kalau udah siuman dari pingsan lo gitu kan, pingsan lama lo itu gitu kan. Jadi kita sempat setiap hari udah Vanes udah ini belum sih, udah ada postingan belum sih. Terus kayaknya kita pernah sempat posting ya pertama kali, tapi yang semoga nggak tahu siapa yang postingan ya. Postingnya Mana ya? udah sih? udah pindah rumah sakit itu ya, apa yang dipindahin ke Siloam ya? Itu dari postingannya postingan dari orang lain ya. ini bukan. Gue nggak tahu your first posting di Instagram after your back itu Iya, itu lo posting sendiri pastikan, bukan ada orang yang postingin gitu. yang mana ya? Gue lupa sih dia posting apa, tapi when you already get well gitu kan pasti lo langsung posting gitu, tapi itu udah Jadi kalau waktu gue udah boleh pegang handphone, gue kan pakai handphone nyokap gitu. Terus gue telepon itu temen-temen gue semua. Kok gue teman kalian ya? itu bukan temen lo dong. Dia sempet telepon gue. Oh iya, sempet telepon. Bilang apa?
apa ya, gue lupa, ada WhatsApp atau telepon ya, sempet kok, ada kok. Ada kan, berarti you guys are my friends. Ada kok. Because I call Tapi I udah lama lu udah sadar gitu, udah agak berapa, sebulan atau 2 bulan? karena gue tuh udah bangun dari koma, tapi gue nggak sadar karena gue bisa nyakarin orang. Iya, orang ponakan gue sendiri aja gue cubit sampai nangis. Itu gue nggak sadar. Jadi apa ya, kayak ayam kalau kita potong kepalanya masih lain lari kan, kayak gitu. Jadi it's my kayak belum syaraf. belum boleh 100% kayak belum connect atau belum secara sempurna bisa. Iya, jadi gue udah bangun tapi belum sadar. Tapi selama waktu lu koma gitu, you didn't feel anything gitu di saat First dreaming something gitu? I did. What was your dream? Jadi it's like kayak it's Tidur. kayak tiba-tiba kayak gini gitu. It's a blink of an eye, that fast. Gue ada di tempat yang ramai. It's like if you have been to Singapore, it's like a bus terminal yang banyak orang, Ya. ramai banget. Dan gue gak kenal siapapun. Oke. And gue cari yang orang, karena gue sendiri, nggak mungkin gue sendiri, ya kan? Terus gue cari-cari, and gue ngeliat. Nah, kalau di sana tuh, if you're in that place, you just know from like, gue gak kenal lo, cuman gue tahu lu tuh siapa, lu tuh kerja apa, lu tuh siapa gitu. Gue bisa tahu, oh dia pintar foto gitu. Gue bisa tahu. I don't understand. You don't know the name. You No, don't know. I've never seen that person before. So this person was holding a list. It's long because it's a never-ending list. And gue tuh tahu. Oh, malaikat maut. So you saw him gitu ya? Malaikat maut. It's a girl. Oke. Itu beneran kayak gitu bisa lihat gitu ya kalau orang koma gitu ini. Yeah, it's a girl, but she has bob hair. Oke. Ya, it's gini. Ya bener-bener itu hitam. Pekat. Like you gitu, like kayak gini. No, it's like your scarf. Oh. Yes. Yeah. That black. And I just know that itu. Nobody told me loh, because again ya, gue lagi sendiri. Nobody told me that itu malaikat maut, nggak told me. I just know. Apa ya? You just have that feeling. Iya, kayak gue nggak bisa jelasin. Terus dari situ, karena gue tahu, gue cari nama gue. Gue mati kali ya. Oke. Terus gue di mana? Iya. Where is your position? Exactly, gitu, where the hell am I? Mm-mm. Terus gue jalan-jalan, nggak. It feels like it's not long, kayak nggak lama. Gue jalan-jalan, yang ngerasa itu nggak lama, cuman gue nggak tahu. Terus tiba-tiba ada orang yang grab my gini. Pundak lo. Nepuk. Ya, lu ikut gue gitu. Lu ikut gue kan dia ngomong gue lu, berarti mungkin dia teman gue. Iya. Ya kan, atau mungkin dia kenal gue kan, or something, or maybe I forgot gitu. Terus udah, gue ikut. Dia tanya, lu tau gak gue siapa? Terus gue bilang, nggak tahu. Gue gak kayak lo. So you saw him ya, ketemu di situ. Dan udah, I didn't recognize him. Gue nggak ngenalin dia karena dia muda. Different gitu Muda. ya. Differentnya tuh muda. Kalau waktu dia bilang gitu, gue ngeliat iya ya.
iya gitu. Jadi gue Tapi lo kenalin mukanya, cuma dia dalam keadaan muda Enggak. aja gitu. Iya, waktu dia bilang gitu, cuman waktu dia nggak belum bilang tuh gue kayak what, who are you? Gitu. Karena gue juga lagi parno ya, Iya, sendiri. kayak ramai gitu kan. Iya sendiri, ramai, tapi gue gak kenal siapa-siapa. Kan menyenangkan juga ya. It's like a dream or apa sih? Kayak mimpi berarti ya? I don't know. Terus habis itu udah dia bawa ke rumahnya. Gue nggak inget. Jadi gue tuh di situ logika gue masih jalan ya. Ini kalau dia udah metong, udah meninggal, berarti gue juga udah mati dong. You know? I mean, I don't know ya. My belief, when you're there, your logic doesn't work because it's all your spirit, right? Logic is actually still in your body, which is your daging, kedagingan gitu. Tapi it was still going on gitu. And then gue kesini naik apa? Naik mobil kah? Naik a bus, a horse, or did I fly here or something? You never know ya. Gue nggak tahu. Why Gue you kayak were tiba-tiba kita lagi ngomongin, tiba-tiba pok gitu. Oh, oke. Jadi lo feel-nya kayak gitu ya selama koma gitu kan? Yeah, I was there. So then after that, he brought me to his place, and itu juga gue nggak tahu. What kind of place? No, did I walk there? Oh, I oke. was just- Tiba-tiba sampai aja. Iya, itu I don't know, itu nggak masuk di doesn't make sense in my head. I know if people hear this, they'll be like, lu ngomong apa sih? Pasti gitu. Tapi itu kan experience gua. Iya. My experience in Indonesia itu Pengalaman. pengalaman gua pribadi. Mungkin ya kalau you go through what I go through, maybe you experience something different. Iya. It's betul. different because kita kan orang individual yang berbeda. Berbeda. So if you guys wanna say that I'm hallucinating, whatever, because that's my personal experience. Iya. And then I reached to his place. He asked me whether I udah makan belum. I said no. I wasn't even hungry, cuma I said no. Karena emang belum makan. And gue nggak lapar. I said no. And then I said okay. Then he cooked. Sudah dia bawa. Kayaknya tuh gue makannya tuh cuma sesuatu Sedikit, karena dia juga makan kan gue nggak enak ya. Nggak sopan kan ya. Tapi masih Itu ingat gitu ya, Bu. logika sejarah itu yang sedikit aneh sih. Terus dia nggak makan, and gue cobain kan, udah kita ngobrol, and then ada this guy came. This guy is very handsome, and dia kayak tos gue, gitu. Oke. Tosan sama Wawe, gue panggil pagi gue Wawe. Wawe, tos-tosan, terus udah, tapi itu his aura itu kalau there, I believe ya, there itu you know someone from mereka punya aura. Di dunia juga sih, kalau yang sensitif ya. Iya. Ya kan? Iya. So you know this person from the aura, but I wasn't sure. So I asked Wawe, wait, itu siapa sih? Oh, itu Tuhan. Itu Tuhan. I said okay. Very handsome. Sempet ya, masih sempet mikir he's very handsome. Ada terus habis itu ada orang lagi datang. This is my experience ya. Handsome juga, but his aura is not enak. Oke. Pernah nggak sih
ketemu orang, Iya, auranya tuh nggak enak banget. Iya. Kayak pulang untuk mau jauh-jauh ah. Kayak nggak nyaman ya, not Kayak kalau magnet itu kayak menolak apa ya kan kalau positif dan negatif. Positif dan positif kena. Iya. Jadi kayak gitu. Negatif gitu. Ya gitu. Jadi kayak pengen gitu aja. Terus habis itu I found out that he was Lucifer. Okay. You know who's Lucifer? Itu malaikat jahat. Oke. Yang tadinya ya maksudnya tadinya di pihak Tuhan terus dia jadi diambil iblis. Iya karena paling jahat lah, karena jahat. dia tuh ceritanya tuh he wants to be as good as God. Jadi dia tuh pengen lebih dari God. Gitu. So sama Tuhan dihukum lo. Nah itu Lucifer. So he is the head of the demons. Oke. Gitu. Terus dia mau naik keluar. Udah ini. Terus sama Tuhan ya tarik lagi. Jangan ditarikin. Sama Tuhan tarik lagi. Oh jadi kayak tarik menarik gitu, kayak lo harus ikut kemana gitu sini situ. Sama Tuhan tarik terus dia bilang no she's mine. Terus gue tarik lagi, no she's mine. No she's mine. Berdua. Iya. And see, abang dan Lee, because I remember gini, when Lucifer came, itu ada OST, official soundtrack, kayak ada musiknya. Oh oke. You know lagunya Maleficent? Pernah dengar? Maleficent ya. Itu. Iya, itu ada official soundtracknya. If you can, you listen to it later. Like, actually, can you listen to it now? We can cut this, right? Because ini, I'm like I'm in the moment. You have to listen to it. Cari. Nggak mati kan dia? Enggak. Tutup. Mana tutup Itu di atas ya. Kita kayak lagi kerjain PR ya. Cari. Lagi WFH, Cin. Mana nih? I'm sorry, when I'm in the moment, I have to tell you everything. Nyala itu ke PR itu. Ambil bisa. Cari. Apa ini? Coba. Belum. Okay, when you listen to this, you guys kalian tell me how you feel, okay? Apa untungnya Prit ke gue Pak, jangan masuk dulu, Pak. Nah, lagi. Ini beda. Something like that. Jadi waktu gue sadar sih, waktu gue bangun sih, waktu gue di rumah tuh kan TV nyala terus. Kalau ada lagu ini ganti. Itu gue belum sadar, terus itu udah bangun. Oh. Jadi main apa ya dalam Bawah sadar. Itu gue udah nggak, gue aja belum nonton Maleficent yang kedua, katanya bagus ya. Gue aja belum nonton karena gue nggak bisa dengerin lagu ini gitu. Jadi kayak parno gitu ya? Atau Iya, nggak nyaman.
because of what I went through. Gitu. Jadi selama dia ini 2 atau 3 bulan nggak sadar itu sebenarnya lu nggak benar-benar tidur gitu ya? Jadi waktu gua Kayak jiwanya tuh kayak kemana gitu. waktu gua bangun, gua nanya nyokap, masa komanya cuma sehari? I swear. Rasanya sehari ya? Itu iya, berasanya sehari, kayak sehari aja. Jadi iya. I came to this konklusinya di sana tuh gak ada waktu, karena tuh gak ada malam. Iya. Gak ada, jadi kayak gue ngambang gitu aja. Gue juga waktu udah jadi waktu gue ada waras, jadi waktu gue bangun gue nggak waras, gue feeling bingung gitu. Iya. And then my mind, I believe that my brain is fixing itself. Itu kan gue pelan-pelan waras lagi ya. Iya. Kayak synchronize dulu, kayak synchronize ya. Gitu ya. Waktu udah mulai synchronize. And then gue mikir everything I went through, it doesn't make sense. Karena masa nggak ada waktu? Gue koma 20 hari loh, bukan 3 hari. Iya. 20 days. You know, masa gue. And then I realized that gue juga research sih. I mean, in my beliefs ya. Emang it says in the Holy Scripture that emang ada waktu. Oke. Gitu. Ya, jadi kayak gitu ya, mesti kayak dia alive tapi di other kehidupan lain ya. Iya kan kayak gitu. Apa sih itu kan sebenarnya kayak banyak juga ada film-film yang kayak gitu loh, orang koma jadi dia kayak in between nih. Dia mau ditarik sama siapa gitu kan, ada yang kayak sama familinya ditarik, ada yang kayak pakai baju putih, dia pakai baju hitam gitu kan, diisyaratkan ada kayak gitu kalau movie, tapi it happens in real life. Yeah, it is real. Terus habis itu apa ya? Ini salah satunya kayaknya dampaknya. Iya. Jadi agak gue sebel kalau lagi ngomong sama siapapun, gue juga lagi ini terus gue tidur kesel. Gue ngomongin apa ya gitu sekarang. Jadi waktu gue sadar, and then my parents bilang, kamu tuh koma 20 hari. Hah? Sumpah kaget, beneran kaget. Itu aja gini, because gue nggak inget kecelakaan itu. I don't know where my car is. Karena gue masih sering ajak bonyok, yuk kita pergi yuk. Waktu itu lagi ada mobil lagi di bengkel something. Terus, nggak ada mobil ya? Pakai mobilnya saja. Oh jadi masih berpikir kalau itu mobil masih ada utuh gitu kan? Yeah. Pakai mobilnya saja. Hah? Pakai mobil biasa? Iya. And then I think my parents itu belum tega, untuk ngomong. to tell me, look, you went to an accident. Lu gini gitu. Oh jadi lu belum sadar lu got an accident ya? No. Jadi kan the incident itu Mei. Mei kemarin tanggal 5 itu gue udah 3 tahun pas. Oh udah ya. Terus 3 years ya? Iya pas 3 years. And then belum sadar kalau lu kayak accident. Terus habis itu gua seumur hidup belum pernah naik Monas. Oke, ke atasnya Monas itu emang belum pernah. And gua nggak tahu kenapa. Ini waktu gua masih linglung udah mau sadar. Gua ngajak bonyok ke Monas yuk. Pokoknya almost every night ke Monas. Nah itu pelan-pelan mereka ngomong, Aisyah, mobil Aisyah begini. That's the first time I saw my car. Okay. Do you know how heartbroken I was? Because mobil itu tuh rumah kedua gua.
everything. That car was, I love my car. Tuh, terus habis itu, ya gue shock. I'm like, what happened? I think my dad asked me, you don't remember? I said, no. Then after that, mereka pelan-pelan ngomong, so you were in an accident. I said, what happened? How? What accident? And then they slowly told me, nggak tahu. Oh, mereka pertama bilang nggak tahu. Oh, mereka pilih untuk nggak menceritakan dulu. We were just in an accident. Kita dapat telepon pagi-pagi. Udah pagi-pagi dulu juga sih, kan kejadian happen jam 5. Subuh ya? Subuh. Oh iya. Jam 5 accident. Teleponnya jam 9. 9 pagi. Oh, oke. Jam 9 telepon. Sudah. Terus ada, ya mama Dedi bikin ya kecelakaan biasa kan? Ya kayak biasa karena ya udah cuman kayak luka Yes, sedikit yes. atau apa gitu kan. Terus katanya when they got there, mereka nyampe, mereka ngeliat gue udah kayak pohon Natal. Semua mesin. Oh iya. Jadi udah dipasang semua gitu lah ya. Yeah. So they were shocked. And then itu tuh kan gue ke Monas setiap hari. Pelan-pelan mereka ceritanya. Hari pertama gini, hari kedua gitu. Jadi Bertahap. gradually, yes. Bertahap. Terus habis itu in the end itu kan kalau nggak salah September mereka mulai ceritain. Gue juga nggak terima, gue nggak ingat. Jadi gue paksa Untuk ingat, gue paksa and to force my brain to work sakit. Oke. Karena otak kita gini harusnya, otak gue gini. Jadi harus regenerasi, regenerate, new sel-sel baru itu untuk kayak gini, untuk ditarik ini. Itu tuh probably takes a few months katanya. Beneran, it took a few months for me to remember. Jadi September mereka pelan-pelan kasih tahu, enggak semuanya nih. September, gue inget, bener kata orang. Tapi kata dia kalau misalnya, bener kata orang, setir gue tarik. You know? Oh, ditarik sama Your friend. Iya kan? Your friend. Iya kan, your friend kan? Your friend. My friend? Iya. Last time. Iya. Sorry, gue keringetan dikit ya. Nggak apa-apa, banyak dong, nggak apa-apa. Tinggal dipel. Terus jangan pipis. Dem, dong. Iya, terus gue. Oh gitu, itu ditarik gitu. You remember yourself gitu kan? Yes. Ya? Oh. Jadi waktu gue inget, ini ditarik. Itu tuh, do you know how hard it is for me to try to remember? It's very hard, very frustrating. Iya, kebayang sih. Gregetan banget tuh, kayak anjir, ini tuh nggak, that doesn't make sense. Kenapa gue bisa lupa gitu? Biasanya kalau waktu gue masih oke gitu ya, gue sering bilang sama diri gue sendiri kalau gue misalnya nonton TV ada yang kecelakaan atau something, gitu. Iya. Selalu gue mikir gitu. Kejadian gue sendiri. Jadi gue langsung kayak ada. Ternyata begini ya, beneran gitu kan? Iya. Terus gue inget kejadiannya, and bohong. Apa dia nggak kerekam? Ya, coba-coba Panik gua. Kerekam. Ini tadi yang pertama juga ada suaranya. Iya. Guys, balik lagi, Bo. Tadi ada gangguannya, bukan gangguan spiritual ya, tapi gangguan mentally kayaknya. Udah bikin panik, orang lagi curhat gitu loh ya. Mau ditiupin, Bu? Ya, balik lagi, tadi ada gangguan supranatural. Bukan. Lagi curhat tiba-tiba ada yang lewat.
Ternyata gangguan mental gitu kan. Terus tadi sampai mana dia? Sampai setirnya bundar. Benar. Enggak, kotak. Pantesan lo nggak bisa kalau kotak. Pernah nggak ya? Kalau nggak pernah boleh dipangku loh. Anaknya yang itu. Oh enggak. Kena. Ebi coba bantuin. Terus tuh trying to remember apa ya what was happen gitu ya. Finally lo inget gitu kan akhirnya gitu ya. Itu kayaknya dia recovery berapa sih? 2 bulan baru lo bener-bener bisa balik back to normal. Jadi kan waktu diceritain pelan-pelan tuh September, Desember, gue inget Semuanya sampai titik koma lu enggak back. enggak sampai titik koma. Gue inget setir ditarik terus. Nah gue do my own FBI research. Oke, iya. Gue teleponin, gue hubungin semua orang yang Take care saat itu. bukan yang hari H malamnya yang gue ketemu. And then the last tempat terakhir yang gue visit, kunjungi itu Apollo. Karena teman gue lagi ada event situ, jadi gue harus support lah ya. So I called my friend, and then itu help me banget untuk ingat, untuk jadi tuh when I remember itu kayak puzzle pieces. Iya. Untuk sedikit iya, jadi kayak mulai yes kesusun gitu ya, iya. Jadi kayak ceritanya. gue waktu Desember itu gue ajak ketemu karena gue belum bisa ngetik. Oke. Ya. So gue ajak ketemu and gue bilang bro you coba ceritain pelan-pelan, and then piece by piece. Oh iya ingat itu kayak flashback. And then udah itu ingat, makanya kan gue kan kasus kemarin yang I don't know, it's not happening anymore. Don't know why, maybe because of COVID. Ya, terus break dulu gitu ya. Terus habis itu banyak orang yang bilang, Kak, kok baru kasus ini sekarang? Iya. Sekarang karena aku baru inget, Beb. Kesel nggak? Maksudnya kayak you guys, kalian tuh nggak tahu what I go through. Iya. How hard it is for me to remember, to make this work go back there again. It's very hard, susah banget. Iya sih, pasti. Ya, I mean, waktu gue bangun, lu nggak ingat apa-apa. Makanya. And gue waktu itu kan dibawa ke psychologist. Lu sempet lu nggak tahu lu siapa gak sih? Sempet. Jadi waktu gue apa sih lu di mana? Gue di rumah sakit. Gue pikir bokap gue, kakak gue, abang gue. Oke. Tanya, Nes, sama nyokap, who is this? My brother. Oke. Terus sering gue tanya. Itu bisa berupa ingatan dong ya? Iya. Sedikit. Ingatanku. Coba kasih gitar loh, kayak apa gendang? Terus habis itu gue tuh waktu masih rumah sakit sini, gue sering tanya, who am I? What's my name? Oke. Itu sering. And gue tuh diingetin terus, namanya Vanessa. Tuh. Nesa, sama Nesa, Vanes, itu. Tapi kan belum ingat lu siapa ya. Oke, nama gue Vanes, tapi gue apa? Gue seekor apa? Seorang apa? Iya, gue nggak tahu. Ya, gue kayak ini ya ngomongnya. Ya. And then after that, what was I?
akan lu nanya apa dikasih tahu lu tuh ini terus? kan terus lu mau dibawa ke psychologist sampai dibawa ke sana. Tapi waktu gue dibawa ke psychologist, I was so happy. Karena why? Karena gue kayak masih happy go lucky, masih linglung gimana sih? Iya. You know, masih oke, sedunia oke, gue oke, gue sempurna, gue keren gitu. Oke. Karena sebelum kecelakaan gue kan berat badannya tuh 6 terus sumpah waktu gue ini waktu gue flashback ya, sorry guys, flashback dulu nih. Gue bangun, gue liat tangan gue kecil. Ini loh. Biasanya kan ini kan kita lihat dari sini ya. Iya. Minta timbangan nih. Itu udah masih mau nimbang. Iya. Kehilangan berapa kilo? 15 kilo. 15 kilo. Berarti udah step positif dong buat lo. Itu, that's why I was happy. And you become more confident ya? Iya. Makanya I'm like, gue ke psikiater, psikologis psikiater. Gue ke psikiater. Nothing, no problem. Maksudnya, I look great. Oke. I feel jadi kayak awesome. apa namanya reinkarnasi lagi. Iya, I gitu. feel awesome. Everything was fine. Karena because I was still linglung ya, make sense ya? Iya. I was still linglung. Everything wasn't semua belum Balik. Iya, belum. Ya, kalau gue udah normal, gue tadi sedih dong. I mean now I'm not sad because. But right now you become like better and better sih. Iya, of course. Iya. Yeah. Thank God. Nah, waktu awal ketemu kan, waktu kita foto-foto di sini tuh loh, jalan masih susah, ngomong juga masih bata-bata. Oh, I realized that bahasa Indonesia gue lebih bagus sekarang. Iya betul. Bener, waktu itu dia ngomong English semua. full English ya, teksnya kita ngerti sih ya. Maksudnya kalau enggak kan kita roaming gitu. Untuk gue diberkati banget sama sahabat gue. Siapa? Oh, di sana guys. Nama cek. Ya, karena dia kan ngomong. Jadi tuh gue kalau misalnya nggak ngerti sesuatu, gue selalu tanya dia, and she speaks Indonesian. Jadi translate gitu Yes. ya, translator ya. Translator. Kita tuh suka ngajarin each other. Kalau misalnya dibilang ini gimana sih? Oh, Atau jadi dia baru belajar lagi. Iya, Beb. Kalau kan dia kan seorang lawyer ya. Dia mau bikin perjanjian gitu. Oke. Gue tuh grammar phobic. Gue tuh nggak bisa kalau orang ngomong bahasa Inggris terus grammarnya tuh nggak bener. Kayak misalnya my name is Vanex. Tapi my name are Vanex. Oh iya. Ini soal itu aja. Enggak, ini contoh. Contoh kasus. Iya. Gitu. Gue ngomong apa sih? Ngomongin apa tadi? sebelum grammar phobic. Ya pokoknya kan intinya kan lo now become like more confident because ya di psikiater juga bilang ya gue oke aja. Lo fine. Tapi everything kalau orang tanya kalau bisa kuat sih. Iya. Oh, back then I was fine. Iya. Tapi itu susahnya tuh kalau udah sadar. The process is hard. Iya. It's not going through komanya waktu di rumah sakit itu nggak susah. Percaya gue, nggak susah. Itu kayak ya udah I'm the queen. Gue nggak mandi fine. Iya. You know? Iya. Sama apa rambut gue dipotong pendek. Iya, sempat lihat. Oh iya, kita foto ya waktu itu. Iya. Foto. Tapi waktu itu kan Itu kan dia buat setengah botak malah. Kan sebelumnya kan itu udah numbuh. Iya. Kan before-nya itu kan di itu. Jadi waktu gua ketemu kalian, waktu gua foto, udah foto guys, Udah nunggu. itu gua udah bisa style rambutnya. Iya, udah bisa ke atas. Kalau kata Desa ya, Astro Boy. Gitu. Ada fotonya di Instagram kita. Tapi Udah udah look good lah waktu itu, mesti kayak udah oke, udah stylish lagi nggak sih?
tapi mungkin gue masih lindung kali ya. Ya. Maksudnya apa ya, kalau di foto mah nggak kelihatan ya. Iya kan cuma tinggal diem aja, Iya. tapi when you were talking gitu kayak dia masih Aneh kata ya? per kata ini kayak gitu, kadang nggak nyambung gitu Iya. kan, kadang banyak lupanya gitu kan, nggak kurang fokus. Gitu. Yeah, so the healing untuk dari gue bangun koma itu untuk sadar itu nggak susah, tapi waktu gue sadar sampai detik ini itu Yang susahnya. susah. Yes. Untuk accepted everything atau apa susahnya? Untuk accept. Gini, gue banyak orang, banyak teman-teman gue apa habis putus gitu ya. Gimana nih gue nggak bisa move on, bla 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 Iya, bla bla. iya. You know what? Yang gue pelajari ya, what I learned itu moving on from someone itu is not as hard as moving on from yourself. Karena gue tuh kalian udah kenal gue dari dulu, dari sebelum putarkan ya. Ya. Gimana gue main gitar nih, gimana Ya. gue bisa ini bisa itu, bisa nyanyi. Tapi you were more quiet ya at that time ya. Ya gue lebih jaim sih. Ya dulu abis gue kecelakaan, abis gue go through everything yang gue udah go through. Karena otak gue kan gegar otak kan. Karena gue kayak gue harus jadi dulu deh. Gue ya karena gue ya jadi otak gue kan ini sini nih. Sini kan ada kalian nggak? Enggak sih, enggak. Oh, ada jahit. Ada kan? Ada. Nah karena ini berarti gue gini kan. Nah lu mesti gini gue gitu, jadi gue balik. Serius gitu. Kayaknya ya kalau nggak diginin lagi dia akan begini terus gitu, benar sih. Enggak, jadi because of my ini jadi tuh everything, segala sesuatu my belief ya. Mungkin bukan di it's not written by God. Ya. Okay, this is your book of life Iya, misalnya. iya. Lu umur segini, lu kesalahan. Mungkin karena all about God is positive. No negative, tapi diizinkan itu terjadi, right? So whose plan is it? It's the devil. Siapa lagi? You know? So diizinkan karena ini, this is what I learn ya. Every day kan I listen to people khotbah dan lain-lain. Gue baca holy scripture. Itu gue belajar yes diizinin karena Tuhan tahu gue mampu. Ya. Jadi from yourself lo mau bangkit atau enggak gitu ya? Yes. Ya kan? Itu just everything. I say this to everyone. Yes, yang paling sesuatu lu move dari lu sendiri. Tapi itu semua tuh keputusan lu. It's all a decision. Semua tuh choice. Karena gini deh, kalau gue udah sadar kemarin ini gue sadar, I'm lying if I tell you gue nggak pernah down. Itu so bullshit lah. Gitu. Itu sih pasti ya. Iya, itu gue down. Namanya you can ask her. Losing yourself 25 years of my life ya yang gue inget. I could do anything. I mean, I'm sorry, bukan gue sombong. Cuman gue bisa main musik, gue bisa nyanyi, you know, gue bisa nulis lagu. Tapi everything tiba-tiba gone. You know, sometimes ada di mana yang gue suka, aduh, God, Tuhan, mau apa sih? What is your plan for me? Kalau lagi capek ya? Iya. Kalau lagi capek gitu. And it's not easy. Gak gampang sama sekali. Karena kalau gue lagi BU, misalnya ya, gue lagi BU, it's gampang. Gue mau ini aja, ambil job.
Iya. Udah done. Lo tinggal nyanyi, Iya. cerita di kafe selesai gitu. Done. Tapi kalau now, gue comes to my insecurity sih. Kalau gue mau, okay, the easiest thing is to model. Iya. Model, but I'm old. No lah. Kan model kan 18 tahun. And kita di, I'm sorry, tapi in Indonesia, I have tattoos. Okay? Iya. Mau gue bilang ini unik, tapi kalau masyarakat gak suka, you know, and gas sama oksigen, itu my insecurities and the way I walk, you know, everything is just everything. I have to move on from who I was. Yeah. I thank God. Gue bersyukur banget that ini gue kinda changed. Jadi God gave me a new ngelihat segala sesuatu dengan pandangan baru. Apa sih? Dengan Angle yang baru. yes, Ada new Dengan angle. sisi Sisi yang berbeda. yeah, exactly. And I thank God banget deh, jadi gue apa ya, fondasi my spiritual foundation itu cukup kuat untuk bantu gua waktu gua perlu. I mean when I need it. Iya. It's Bisa there. hold something gitu ya. Iya. Yang bisa lo pegang. A foundation, Iya. fondasi yang bener-bener ini. And gua bersyukur banget, puji Tuhan banget, gua udah disiapin. Maksudnya gua percaya sih, bukan Tuhan nggak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita, Iya. ya kan? Itu yang gua pegang terus. Itu gimana kita mau ibaratnya lebih strongnya kemana nih? Itu, gitu kan? yeah, Ya, it's all a decision once more. Kalau misalnya dulu gua udah sadar deh, terus gua make a decision. Aduh, gua mau depresi, aku sedih. Lalu Gua mau nangis tiap hari. Itu kan keputusan. Lu mau nggak mau tuh keputusan kalian. I mean, Yeah. it's our decision, right? Because this is our body. We got free will. Iya. Gitu. Lu mau drive kemana? Gitu. Iya, exactly. Jadi kayak gue lupa lagi kan bengkak lagi. Enggak, masih oke. Nanti dipakein foundationnya ya. Oh ya ada makeup artist. Lupa gue. Santai. Ya terus habis itu tadi mana ya? Jadi Foundation. gimana kita Iya. mau drive ourselves Yes. kemana? Itu Yes. up to us, right? Aha. Iya. Jadi kalau gue mau kemarin ini gue ambil Down. ya gitu itu kan? gue anjir gue bisa depresi udah gue jatuh ketimpa pohon kegereng mobil, you know, udah bener-bener udah down banget. Kalau gue misalnya milih untuk apa ya, pakai baper. Iya. Kalau gue milih untuk baper ya, gue bisa hancur man. Iya, Gue gak iya. bakalan di sini, gue pasti di rumah. Iya. And gue kayak Nggak mau ketemu orang yeah, gitu. I'm a freak. I cannot walk, I cannot do anything. If I make the decision to do that, Iya. everything is a choice. So, and I learned that you will never know how strong you are Iya. until strong is the only option you have left. Iya. Sebenarnya apa ya? Yaitu Intinya ya itu. iya, lu nggak tahu lu sekuat apa sampai lu tuh tahu cuman itu doang yang bisa Lu apa berlakuin, maksudnya lu iya, lakuin. iya. Ya, Sampai nggak ada choice, pokoknya lo harus Iya. lakukan ya itu. Iya. Makanya itulah lu gitu. Iya. And kalau kenapa gue bisa kayak gitu, karena ya I'm sorry, I mean I know we have different beliefs, but because I have God. Iya. That's the only thing I can say. Iya. Dia tuh udah gila di perjalanan gue di hidup gue, maksudnya about this ya, after the accident. Itu everything itu nothing is a coincidence. Bener Iya. nggak? Nggak ada yang kebetulan. Iya. Ya, itu nggak ada kebetulan. Kenapa gue dipilih untuk go through Iya. this? Karena gue dipilih sih, diizinkan untuk go through this.
I believe that ini tuh karena he has a plan for me. Yes. And my plan dulu tuh gue mau jadi rockstar. Yeah. Gue mau jadi, I want to be a superstar, you know? I want to play the guitar and be like, yeah, you know? Kalau dulu ya. Iya. Tapi kan dulu lo emang gitu kan. Yeah, I was almost there. Terus almost. Ya. Almost. Dikit lagi. Terus gue, itu kan plan gue. Plan gue. Tapi, come on. Do you realize ya? Do you realize that our brain fungsinya tuh cuma berapa ya Tuhan sih? Iya. Berapa persen Tuhan? Berarti our plan sama Iya, Tuhan iya. itu beda jauh. So gua tuh belajar his plan is always bigger than my plan. Always nggak nggak ada kata enggak. Yeah. Karena he's the creator. He created everyone. He created what we call the devil now. Iya. You know, the devil tuh karena apa? Karena keputusan dia kok, Iya. right? Iya. I mean, it's pokoknya God is very good to me, and I cannot ask for anything more. Gue yakin dan gue tahu dan yakin rencana dia itu it's gonna be crazy. I mean, maybe I don't know now. Yeah, maybe I don't know now, but I will. I believe that. Dan cuma lu doang yang akan bisa capai ke situ. Jadi you keep like the positive Yes. thinking, that's the point, right? Yes. Yeah. Jadi no one can help me kok. Yeah. Not you guys can help me. I mean, you guys are the best. Okay, I love you guys. But I love you guys, too. We love you too. but you guys cannot help me. You know, you want to fix my brains. Yeah. I mean, you know, no one can. Mm. My parents can't help me. Yeah. Because gini deh, kalau when we break our bone, ya, bisa ditolongin, bisa dikasih pen. Yeah. Oh by the way, pen gue di sini. Oke, gue ada 5 pen. Terus no one can help me. Tulang kita kalau patah itu bisa dikasih pen. Tapi kalau otak kita gini, emang kasih pen, ya kan? Jadi gue cuma bisa berharap sama yang di atas. You know, pray that I believe that he's not doing this he knows my limits. Yeah. Yeah. He knows what I need before I know what I need. You know? So kayak that's how amazing God is. That's how much He knows us even if we think we know us. Yeah. You know? We think we know us. Kita pikir kita tahu diri kita sendiri, ya. We don't know. You know? Gitu. I mean, I know that He will never give me a situation, Yang lu nggak bisa, yang gua nggak bisa handle gitu ya. Yeah. Pasti you can do something lah gitu kan. Yes, pasti. Kalau lu berusaha. Gitu. Yeah. Jadi sebenarnya intinya sih kayak you have a plan, tapi kita juga harus tetap menyerahkan plan kita itu kepada yang di atas, Yes. gitu kan. Maksudnya kayak kita planning boleh, tapi for the rest ya let God yang decide, Yes. gitu kan. Jadi intinya sih itu juga gue pernah ngerasain. Ya, maksudnya everybody pasti pernah ngerasain kayak gue maunya begini, gue maunya begitu. Tapi kalau dibilang enggak, lu mau bilang apa? Tiba-tiba nggak kesampaian. Iya. Sama kayak gini tau. Straight, gitu kan. Kayak what I go through tuh waktu when all the doctors, semua dokter bilang Nggak bisa. bukan nggak bisa, ini bisa. Kalaupun sembuh, pasti cacat, Iya, ngeces. iya. Kayak lu ketemu gua waktu pertama itu. Emang dia sembuh? Enggak, itu nggak ngeces, cuma masih nggak, masih geling lu. Soalnya kan ketemu gue udah nggak ngecek. Masih geling lu. And dulu kan tangan gua gini terus. Oh, Ya, I no don't know sih. one saw me, nggak ada yang pernah lihat. Karena waktu itu nggak ada yang
nggak ada yang boleh wawancara juga. Iya iya, Sama karena banyak. kayaknya belum apa ya nggak bisa juga ya dia kan belum. Pasti kalau gue udah bangun udah sadar, gue pasti malu. And gue lihat yang pertama, gue diwawancara pertama kali itu malu banget anjir. Gue kayak orang ada orang apa tuh ya, orang retarded. Kayak nggak ini banget, nggak waras emang sih. Tapi kan sekarang udah waras. Iya. Yang pertama ketemu kita kayak belum ya waktu kemarin. Iya, jadi gitulah. Tapi kayaknya I think right now kayak lo berasa lebih sensitif gak sih gitu Nes setelah lo ngerasain pernah pergi ke satu alam yang nggak tahu deh itu beda atau enggak gitu kan yang lo like in your dream gitu ya waktu lo koma. Sekarang lo kayak reborn lagi sebagai seorang yang baru gitu nggak sih ngerasainnya? Iya. Kan pasti kalau dari kayak kita orang Karena baru kan beda gitu ya. gue nggak mau bilang itu karena gue nggak mau, I don't wanna be sombong. Karena sombong tuh what's enemy? Enemy Musuh. kesombongan itu musuhnya Tuhan. Benar. Iya. Jadi gue nggak mau sombong and be like I changed. Be like no, I'm so positive now. Even though maybe gue udah nggak you know drunk, I don't do stupid shit anymore. Okay, I don't. But that I don't know. Tapi that's the positive dong. Tapi gue nggak bisa, gue nggak berhak untuk bilang I'm better now. Iya ya, dong. I'm a better person. exactly, Ya. ya kan? Kan kayak apa ya? Nggak tahu sih. Tapi orang-orang sombong juga nggak akan sadar juga. Maksudnya orang gila nggak akan bilang dia gila kok. Iya. Ya kan? Orang sombong gak akan sadar dia tuh sombong, ya kan? Orang gila juga. Gue gak gila, ya kan? Kayak kita enggak. Enggak. Gak pernah ngakuin kita gila. Iya. Gitu. Ya sih, maksudnya intinya pokoknya di balik semua kayak tadi kita baru ngobrol sama temen juga gitu. Apapun itu kejadiannya dari semua segi negatifnya itu pasti akan ada di balik itu tuh sisi positif. Tapi bagaimana cara kita ngelihat sisi positifnya itu gitu. Jadi Itu. jangan dari negatifnya ya itu yang lo bilang akan down jatuh aja lo ke lantai. Karena ada cerita. Sorry ya, gue buat this very banyak banget yang gue bisa ngomongin. Ada cerita yang ada fisherman, dia kapal tenggelam. Terus dia di in the sea kan, in the middle of nowhere. Terus dia doa, God help me. Udah, terus habis itu ada satu kapal datang. Hey, come on, let's go. No, God will help me. You can go. Udah, go. Pertama ya. Kedua, ada lagi. Hey, come on. I'll bring you home. Terus dia bilang lagi, no, God will help me. Udah, sampai tiga. Begitu lagi, God will help me. Terus dia meninggal, dia mati. Terus dia ke surga. Terus ketemu Tuhan. Terus ditanya, God, why, kenapa you didn't help me? Lu gak tolong gue. I sent you 3 ships, stupid. Gitu. Kadang-kadang tuh kita tuh suka doa, Father God, I want this misalnya. Tapi dia tuh udah he answered, but maybe it's not like what we want. Iya. Tapi iya betul. Tapi it's more about, it's actually about different iya, what we pakai need. cara lain ya. Dia tuh sebenarnya nggak ini loh, kadang-kadang Nggak ya. secara langsung gitu. Iya, maybe you give us what we want, tapi you actually, he knows ya. Do we need it? You know, do we only want it for our kedagingan? You know, maksud gue kayak, aduh, Tuhan, gue mau ini loh, gue mau beli 5 botol vodka, cuma dikasih. Nah, 2 ya ada gitu kan. Ada Ya lu kerja Amer kok. dulu, Ada Amer. Yeah. You think he will give it? Nah, he wouldn't because he knows what we want. Kalau kita udah bisa, ini kita sama ininya dia, nggak mungkin menyampai sih gitu juga. Cuman kalau udah, you know, udah kayak sejalan. Ya, gitu. So
He will answer us, and I believe He will always answer us. But it's a matter of you see it as what? You see it as a positive thing or a negative thing? Like maybe my accident is mungkin itu, oh my god, it's just gue baru dapet something anjir. It's sumpah. Maybe this accident is a jawaban. You know? Okay, sorry, I'm sorry. Gue sering ngomong. Cuman, iya, gue sering gitu ya, when I talk, hey babe, maybe, ya nggak? Maybe this is an answer. Tapi answernya tuh kecelakaan aku. Ngerti nggak? God will never not answer us loh. Maybe before my accident, I asked for something. Udah minta sesuatu. And then jawabannya ini. I don't know juga. Kurang lebih itu dulu gitu, kayak misalnya kayak lu pas through this apa namanya, situasi kayak gini dulu gitu loh, baru lu bisa Itu kecetak terus dapat something. And then you can like move on. Kok kayak ada cahaya yang lewat sih? Oh ini kan. Gue merinding kan? Cahaya ilahi udah lah apa? Hah? Enggak, seriusan kayak bintang jatuh gitu. Oh keren. Oh ngomong kayak gitu merinding gue. Itu kali Hah? kok. No, it's like segede batu. Oh, segede itu apa? Tapi gue merinding ya. Binatang. Iya, yang terbang yang suka ada lampunya, atau putih. Oh iya mimpi ya. Aduh nggak tahu, gue merinding. Nggak tahu. Masa hopefully it's a good sign ya. Maksudnya kayak tadi gue sumpah nih gue merinding. Gitu gue yang udah sih nggak apa-apa. Gitu. Kayak segede gini gitu kayak cahaya. Keren. Pojok gitu. And gue baru dapat something juga. Itu dia makanya maksudnya ya, gue nggak tahu deh. Pokoknya tuh kadang-kadang gitu ya, gue tuh kayak suka halu juga. Maksudnya kayak gue baru cerita sama dia kayak gue kayak merasa kayak punya sukses atau enggak sih gitu kan, suka kayak denial aja, maksudnya kayak ya udahlah itu kebetulan gitu. Ya maksudnya itu mungkin jawaban dari Tuhan, lo dapet ini dulu supaya lo bisa mendapatkan yang itu gitu kan. Karena kalau nggak lo dapetin ini dulu nih, something yang sangat big big happen to your life gitu kan, lo nggak akan sadar, lo nggak akan move on dari hidup lo yang sebelumnya gitu kan. Atau mungkin gitu, kita kayak discussing gitu ya, atau kita ada yang interested pernah. Itu semua ada pesan Penting, moralnya loh. penting. It's very important gitu. I believe that God created us, right? Pasti. And mungkin, do you believe that? Do you know as a porter yang bikin sculpture, yang bikin mangkok, ada kan? Apa tuh nama Indonesia ya? Bikin mangkok. Itu loh apa sih ya? Apa sih? Bukan mangkok kali. Porter yang tanah liat. Yes. Apa sih namanya? Iya. Ghost. Oh my love. Ya, kalau dia itu namanya itu kayak bejana. Ya kayak gini, dia gitu. membentuk Iya, kita gitu. gitu. Membentuk kita. Dari tanah liat. Iya, gitu. he is our, kan dia kan, kita tuh sebenarnya tuh he is actually porter kita. Dia apa? Karena why I say that? Dia berhak untuk porter ya, itu berhak untuk destroy everything ya. Iya. Dibentuk lagi. Yes. Ini kan nggak reform. reform. Itu. That's what he's doing now in my life. Does it make sense? Oh ya, make sense sih. Yeah. Maksudnya kan pasti kan sekarang lo jadi some person yang one person yang berbeda gitu kan. Maksudnya kayak kita aja nih ya, maksudnya nggak terlalu deep kenal lo every time, every minute gitu ya. Waktu dulu pertama kali kita ketemu lo, itu kan lo seorang yang berbeda kan, yang tadi kita udah curhat-curhat di belakang sebelum kita on camera, ya kan? Ada yang secret curhat gitu kan, maksudnya kayak dulu tuh gue bilang dia lebih pendiam ya kan sih, lebih diam, terus kayak kenal sama kita juga ya seperlunya aja lo ngomong. Iya, gitu boleh kan. ngomong ketemu, hey. Iya, ya tapi tetap sih baik yang nggak tahu lah, gitu, hai mau minum apa, udah bisa dia masuk lagi gitu kan. Dia nggak ngobrol sama kita gitu kan. Tapi right now kayak lo become one person yang open
more open gitu loh. Ya itu menurut Open gue. nggak open baju kan? Ini open juga bajunya. Ya bisa kayak more open ya. Yang tadi gue bilang lo mau ngomong apa, you straight to the point, you will talk about it gitu kan. Iya. I mean, kita di dunia ini how long do we have? Why not just talk to you what I want to talk about? What if till tomorrow? What if tomorrow doesn't come for me? What if? So ya, ngomong aja maksudnya gitu. That's why I don't know. Tapi dulu pasti lo nggak gitu kan? Makanya mikir dulu. Gitu ya. Makanya kadang-kadang tuh gue suka bilang sama everyone close to me, you know what, sometimes I don't understand myself juga. Sometimes gue juga gak tahu diri gue siapa. So kadang-kadang tuh bener-bener it's so weird. Gue bisa tiba-tiba bete. Kayak apa moodnya bisa swing. Iya karena kan gitu ya. kalau ini kan bentuk ini tuh apa sih namanya? Control everything. Yeah. Even kita punya emosi itu dikontrol sama otak kan, bener? Pasti. So karena Tapi sekarang lebih emosional nggak? I cannot cry. Oh I can cry kalau udah parah banget sih. Ya mungkin karena apa kayak lebih strong apa sih ya mbak ya kayak justru. Tapi lo masih kayak suka pergi ke psikolog gitu nggak sih sekarang? Enggak. Udah nggak. Tapi sebenarnya pasti masih ini dong sebelumnya konsultasi enggak, gitu kan. sebelumnya cuma sekali. And then yang gue masih bingung, gue bilang I'm fine, my life is perfect, I look good, my weighing scale look perfect. Tapi itu lo penghiburan lo doang apa memang lo dari inside your heart kayak ya udah gue baik-baik aja, gue bisa move on, gue bisa gue gini. Jadi inget itu doang. And forget the past gitu kan. Oh, dulu kan gue nggak tahu ya, enggak kok. Gue cuma pikir dulu when I go to Taman Anggrek, Ngapain di Taman Anggrek? Main ice skating, makan ice cream, or gue go ke Taman Anggrek, everyone stares at me like I'm freaking hot or something, like gue Justin Bieber gitu. oh iya, halu. Enggak, tapi beneran like I'm like shining. Gue mengkilap kali ya. Iya, kayak gue dikut. Dan gue baru tahu, oh gue tuh nggak boleh nonton TV dulu. Nggak boleh nonton TV. Bener nggak boleh, cuma boleh YouTube juga itu remote-nya lah dipegang sama bonyok. Jadi channelnya dipilih. Iya gitu. kan, iya kayak Apa yang boleh lu tonton? kayak Kartun. children Iya, protect iya, gitu iya, loh. iya, iya. Children security. Enggak, jadi tuh karena waktu itu kan banyak gue belum bilang what happened to me. Oh, ya, kan And banyak news, berita. yes. Iya. Jadi Bener gue nggak sih, boleh. nggak Iya, bisa. jadi gue nggak boleh. Dan gue nggak tahu waktu gue ke Taman Anggrek kenapa pada ngeliatin gue. Oh, iya, Tiba-tiba iya. gue di nama itu udah. What the fuck happened? Why? Kenapa? Itu masih belum masuk akal kan waktu dulu. And then so I went to the psikiater. I feel perfectly fine even though gue waktu jalan. Tapi I'm like I'm fine. I have my wheelchair. You know? Iya. I'm fine. And makanya yang gue bilang tadi, bukan itu yang susah. After ya, abis lu sadar, Iya. itu susah. Kayak lo dari awal lagi gitu lo mau ngapain? Itu. And Dan gue udah sekarang beberapa ya, gitu. Dengan keadaan gue sekarang ini, tapi kan thanks God kayaknya sekarang juga gue lihat lo masih doing many things gitu loh, ya kan? Dari dulu dari kecil, kalau kalian kenal gue dari dulu, gue impian gue untuk jadi musisi. Oke. Until now tuh. Until now, that's my dream. Oke. But karena gue kena ini, muscle memory kena. I lost, hilang muscle memory, memori otot ya. Emang ada ya? Ada nggak? Gue nggak tahu sih Ada. ada itu ya. Otot Jadi itu apa juga tuh mengingat. biasanya ngapain Iya. gitu ya. Iya itu lupa semua hilang. Oke, jadi kayak lo nggak bisa main gitar lagi itu. Jadi gue tuh, gitu kan gue ya. tuh inget main gitar tuh gini. Gue Tapi inget. tadi ada yang satu lagu lo bisa mainin sampai dari awal sampai akhir gue denger.
Oh itu karena gue lebih suka lagu itu. Berarti harus ngulik dari awal lagi. Tapi itu lama banget. Thousand songs ya. Gue tuh dulu tuh inget lirik cepet banget. Kalian tahu kok. Kalian tahu kan? Gila, inget gitu aja. Sekarang Kayaknya nalurinya udah, ya udah gue udah musisi gitu iya, kan. tapi sekarang gue mau dengerin lagu baru, gue ingat lama. liriknya, anjir lama banget, ini nggak masuk. Yang gue inget tuh yang dulu, yang lagu-lagu yang gue udah inget sebelum kecelakaan. Jadi kalau misalnya dengerin lagu dulu itu, gue masih bisa nyanyiin perfectly the lyrics, perfectly. Tapi buat lagu baru itu wah susah banget. That's why if you ask me, sampai sekarang mau jadi musisi apa ya? Gue udah tahu diri lah. Tapi ya who knows gitu, maksudnya Who dengan knows? dengan lo berusaha keras kan, maksudnya kayak tadi ya udah masa udah oke sih. Who knows? Who knows what will happen? Yeah, I'll never. Gue tahu aja. You never know kan. Yeah. But gue akan terus berusaha untuk untuk ngelakuin apa yang gue bisa. Yeah. So right now, what are you doing for kayak in daily gitu lo? Oh sekarang karena FH itu, and I have prinsip gue itu, gue nggak butuh ditolongin dulu untuk menolong. You know, I don't need to be helped untuk help. You know, so what I'm doing now is just I'm helping people. So if you guys want my help, just contact 0812 081 beep. 12. Boleh dong nanti mereka kayak kontak di apa IG-nya lo kan. Iya. Saya ada yang ini karena kan Iya. kayak kemarin netizen kita ya. Kayak banyak ya, ada berapa ribu. Itu kan waktu lo datang ke acara itu seperti kayak pada nanya kayak itu ini ya si Vanes gitu kan. Mereka apa kenal gitu kan, sometimes kayak di kantor juga kayak pada nanya gitu, lu teman sama Vanes ya, mereka suka nanya ini kan dulu kan accident gini. Iya sih, tapi gue nggak tahu exactly ceritanya juga karena kan gue nggak sempet ketemu yang kayak gitu ya, mereka lu close enough ya sama dia gitu, kayak banyak sih orang yang tahu cerita ternyata They don't know what we do. Kayak she doesn't know gitu. arahnya beda. Ya gitu sih, maksudnya kayak ya mungkin yang nggak dia bilang tadi apa, maybe I'm shy. Yes you are gitu kan. Kayak ya skinnya aja kan lebih berat daripada kita kan. Ya lu shy. I'm shining because I have small eyes, karena mata gue minimalis, sumpah. Nanti guys. Minimalis ya. Minimalis kan. Bibir gue juga. Orangnya juga minimalis gitu ya kan. Baju gue minimalis. Kurang bahan. Oke guys, pokoknya intinya dari yang dicurhatin dari sahabat kita Vanes tuh pasti udah banyak banget pelajaran yang bisa dipetik ya. Maksudnya it happen also to me gitu ya before, tapi mungkin gue nggak seberat lo kasusnya harus sampai get an accident gitu ya. Tapi ya dia tahu banget lah kan hidup gue tuh kayak gue berasa gila, hidup gue berat banget, tapi ada orang yang jauh lebih berat penderitaannya gitu loh. Come on, you have to move on, you have to wake up gitu kan, ya kan. Kita dengan kayak gini masih bisa doing many things, jangan ngeluh terus ya. Tapi before gue juga banyak ngeluh ya gitu kan. Nanti gue sih akan banyak juga curhat gitu, kenapa sekarang gue bisa, hidup gue sekarang udah lebih ringan juga gitu. And maybe you feel also gitu kayak ya udah gue udah bisa happy dengan hidup gue gitu. Kalau dulu gue juga ngeluh terus ya kan. Jadi terus stay tune di sini. Ini cerita setengah mistis tapi setengah pengalaman hidup yang apa sih, hidup di dua alam mungkin ya, bisa dikatakan gitu, yang banyak di film-film tapi it happens in real gitu loh. Ya kan? Ya mungkin nanti kalau misalnya banyak yang request ya cerita tentang activities about you lagi atau apa, bisa DM atau komen di bawah gitu. Nanti bisa di DM ke kita juga ya kan. Jadi I think itu dulu ya, karena kayaknya ini cukup berat sih sebenarnya, tapi itu bermanfaat banget sih Nes buat kita, dan it's like create a spirit gitu buat our life gitu kan. Ya kan masih banyak orang yang
lebih tidak beruntung daripada kita gitu loh hidupnya ya. Ya, Kan? tapi gini, I think one key ya, itu don't pity yourself. Jangan apa, Mengasihani diri. mengasihani diri sendiri. Karena masih ada orang yang lebih shitty daripada Daripada kalian. kita. Always ada yang lebih shitty ya. Kalau nggak apa ya, reverse ya. Kalau misalnya aku jelek, aku lebih jelek kok. Gue cantik nih, gitu, misalnya. Ada yang cantik, there's more. Iya, Always, iya, iya. always up and down, ya. Jadi don't compare anything Yes, ya. don't compare and do not feel sorry for yourself because itu decision yang paling, this very bad decision to do. Do not, jangan bilang kasihan gue, beneran lo kasihan. I mean, kita punya mouth tuh ada power loh. Betul. You know, Iya, betul. if you say, gue misalnya ada kayak gue pernah dengar, ada yang pernah bilang, gue ntar pasti koordinator gendut. Beneran. Itu terjadi. Doa soalnya. Iya, kan? itu doa. Iya, exactly. Iya. Itu sih sometimes kayak bukan sometimes ya, kayak All the time. Iya, maksudnya kayak gue susah gitu. Gue Nah. nggak bisa capai target, ya nggak capai target. Iya, itu it's all in here, and here, Iya, betul. and here. Iya. Ya kan? Makanya kayak doing everything itu ya memang harus pakai heart itu ya. It's true, tapi heart lo itu gimana? Mau ke sana, ke atas, atau ke bawah? Yes, gitu exactly. kan. Oke, jadi ini pengalaman mistis yang juga gue bilang sih nggak mistis juga, tapi apa ya, miracle juga bukan ya, tapi kayak ya inilah pengalaman Vanessa gitu ya, sahabat kita yang mungkin nggak semua orang juga bisa ngalamin gitu ya. Kalau kayak experience yang sehari-hari ya semua orang juga banyak yang ngalamin, tapi yang pengalaman bisa di dua alam kayak Grimm atau dia mengalami satu dunia yang nggak tahu nowhere, ya nggak banyak gitu loh Nes ya. I think you are One in a million. Iya, one in a million yang dikasih kesempatan sama Tuhan Yeah. loh, ya kan? And sekarang ada second chance untuk hidup yang lebih baik, ya nggak sih? Yes. Betul kan? Oke guys, stay tune, nanti ada lagi banyak cerita-cerita mistis lainnya dan juga menginspirasi buat kalian. So ini apa ini ya? Stay mistis and be humble. Oke. Be humble. Stay mistis and be humble gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Stay mistis and be humble. Ciao. Terus nggak dipakai. Kok gue ini sih? Apa? Tapi merinding beneran deh gue. Gue suka Apaan kayak sih? gitu halu kok. Lo halo apa denial beda. Enggak tahu.